Assalamualaikum teman-teman, pada video kali ini saya akan langsung saja mereview serta membagikan aplikasi taksi driver versi Mood ya. Sebenarnya tidak banyak yang saya modif di dalam aplikasi ini. Untuk tampilannya tetap seperti original, hanya sedikit modif. Yang jelas yang saya modif itu sekiranya yang akan bermanfaat untuk kepentingan kita bekerja sebagai driver Maxim ya teman-teman. Kalau bagi saya pribadi, saya itu kurang suka ya modif di bagian-bagian warna. Kan ada tuh ya yang modif aplikasinya menjadi warna-warni gitu ya. Ada warna merah, kuning, hijau, dan biru biasanya gitu kan. Atau ada lagi yang menambahkan kayak semacam gambar-gambar gitu ya, seperti gambar Naruto, Pokemon, Doraemon, atau macan gitu ya. Bagi saya itu nggak terlalu penting ya teman-teman, motif-motif di bagian tersebut justru malah terlihat alay banget menurut saya. Oke, langsung saja saya review. Bagi kalian yang berminat menggunakan aplikasi taksi driver yang ini, silahkan download, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Seperti biasa, jika kalian sudah download langsung dibuka aja, jangan lupa hapus taksi driver versi yang orinya dulu agar tidak bentrok ya teman-teman. Di sini saya memberi passwordnya bisa kalian temukan di video ini, jangan di skip. Terdiri dari 11 huruf kapital, tidak ada spasi dan tidak ada huruf kecil, semuanya menggunakan huruf kapital. Oke, yang pertama seperti biasa, izinkan semua yang dibutuhkan seperti kamera, lokasi, mikrofon, penyimpanan, dan telepon. Nah, ini bagian pertama yang saya modif adalah saya menambahkan sedikit icon. Tujuannya adalah untuk membedakan antara Maxim Delivery, Maxim Bike, Maxim Food, dan Shop, dan yang lainnya. Karena dulu yang saya rasakan awal-awal menjadi driver Maxim itu sangat sulit sekali ya teman-teman membedakan kalau ingin nyocol antara bike dan delivery itu. Jadi biasanya yang pertama kita lihat itu alamatnya ya. Wah, ini alamat jemputnya deket nih, cocol niat hati ingin mencocol Maxim Bike, malah menyocol Maxim Delivery karena terlihat serupa. Jadi agar lebih mudah kita membedakannya, maka saya tambahkan ikon motor untuk bike, kardus untuk delivery, begitupun dengan food dan shop. Saya tambahkan ikon makanan dan gambar keranjang untuk lebih mempermudah kita membedakannya, seperti itu. Lalu yang saya modif berikutnya adalah di bagian antara titik penjemputan dan pengantaran, saya rubah menjadi titik A dan titik B, yang artinya titik A ini adalah titik penjemputan, lalu yang B artinya titik pengantaran. Sedangkan ikon navigasi adalah tentu titik keberadaan kita saat ini. Jadi agar lebih terlihat familiar kalau kita berbicara huruf A dan B gitu ya teman-teman. Ini tentu berguna sekali untuk para driver baru yang sering kebingungan antara titik satu dan yang lainnya. Kalau di aplikasi original itu hampir serupa gitu ya. Jadi saya berinisiatif untuk merubah titik-titiknya untuk mempermudah para driver baru. Ahlan wa sahlan para driver baru, karena memang tidak dapat dipungkiri driver baru ini akan selalu ada. Karena konon katanya pendaftaran driver Maxim ini akan terus dibuka sampai hari kiamat. Lalu apa yang membedakan driver baru dan driver lama? Tidak ada bedanya, semua akan diberikan order secara merata tergantung rating. Yang membedakan hanya satu, yaitu jaket. Kalau driver baru jaketnya itu masih mulus ya teman-teman, belum ada nodanya. Warna kuningnya masih kuning muda, sedangkan driver lama warna kuningnya sudah memudar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut petak ya teman-teman. Jadi warnanya itu sudah petak, kuningnya itu sudah memudar ya teman-teman, lebih mirip ke kuningnya jaket proyek SMI. Lalu selanjutnya yang dimodif adalah bagian auto confirm. Ini jelas yang dicari-cari para driver Maxim agar terhindar dari PTO yang sudah saya jelaskan kemarin. Bagi kalian yang belum nonton apa saja manfaat menggunakan auto confirm, silakan ditonton agar lebih jelas di video saya sebelumnya. Kita lihat di sini ketika ada orderan masuk sangat-sangat cepat sekali, otomatis menerima order yang diberikan sistem dalam jangka waktu 0,1 detik. Otomatis order diterima dengan sendirinya tanpa perlu klik terima secara manual. Sangat ampuh sekali untuk menghindari PTO. Lalu selanjutnya adalah di bagian titik penumpang atau customer, atau kita biasa menyebutnya dengan kata tuyul. Cara melihat tuyulnya tentu kalian sudah pada tahu ya teman-teman, dengan cara menekan tombol tema siang dan malam yang ini, maka tuyulnya akan keluar. Nah, tuyulnya ini sudah saya rubah menjadi icon atau emoji seperti ini, seperti gambar orang dengan menggunakan mahkota di kepalanya.
Bukan tidak ada tujuan saya merubahnya dengan lambang seperti ini. Tujuannya adalah agar tuyul terlihat lebih nyata dibanding dengan versi original. Dan lambang orang menggunakan mahkota ini mengandung filosofi ya teman-teman, bahwasanya ini adalah customer atau penumpang kita yang akan kita bawa, dan mahkota di kepalanya melambangkan raja, artinya penumpang adalah raja yang harus kita hormati. Gunakanlah kata-kata yang santun ketika akan chat penumpang, dan ketika sudah bertemu, sapalah dengan sapaan yang baik. Intinya penumpang adalah raja, seperti itu. Tapi itu pun bagaimana jenis penumpangnya dulu ya teman-teman. Kalau setelah kita chat secara baik-baik tapi dia balasnya tidak mengenakan hati, contohnya seperti ini. Tunggu ya kak, saya sedang dalam perjalanan menuju titik penjemputan. Nah, tapi dia balasnya langsung ngegas gitu, misalkan dengan kata cepat, pakai tanda seru 10 gitu ya misalnya. Nah, jenis penumpang seperti ini kita wajib gas juga ya teman-teman, karena kita ini bukan om jin yang langsung bisa cepat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi kalau penumpang maunya cepat-cepat, kita suruh aja dia menggunakan maksim dari kalangan jin, biar 1 detik nyampe gitu ya teman-teman. Sedangkan kita sebagai driver manusia, kita tentunya butuh proses untuk berjalan menuju ke tempat titik penjemputan. Belum lagi misalkan kita lagi di tempat tongkrongan nih, sambil nunggu orderan masukan, biasanya kita tuh lepas helm ya, lepas sempak, lepas jaket gitu ya, sambil ngopi dan ngerokok. Dan setelah itu ada orderan masuk. Nah, tentu kan kita butuh proses untuk memakai kembali helm, sarung tangan misalkan, jaket, masker, dan lain-lain. Belum lagi kalau ada driver yang rambutnya gondrong ya teman-teman, seperti kawan saya ada yang gondrong rambutnya. Ketika ada orderan masuk, justru dia malah cari-cari karet gelang gitu ya, untuk menguncir rambutnya dulu gitu. Meskipun di dalam aplikasinya cuma 3 menit ke titik penjemputan, tapi ya kan yang namanya kita lagi di tempat tongkrongan, pastikan lepas atribut ya teman-teman. Nah, memakai atribut khususnya jaket maksim ini memakan banyak waktu. Karena apa? Karena kalau nggak dilepas saat kita nongkrong itu, jaketnya panas banget gitu ya teman-teman. Apalagi kalau siang hari, panasnya sumpah itu panas banget jaketnya. Nah, begitu dapat orderan, barulah kita memakai kembali jaketnya. Itu pun butuh waktu 2 menit untuk memakai jaketnya. Karena apa? Karena jaketnya ini akas banget ya teman-teman, bahannya seperti daun kelaras. Nah, yang parahnya lagi di bagian resleting ini teman-teman, sangat susah sekali untuk dinaikkan karena bahannya sangat-sangat akas alias kaku. Sampai-sampai terkadang di dalam aplikasinya sudah bunyi seperti ini ya teman-teman. Nah, bunyi seperti ini kalau diartikan dalam bahasa Jawa artinya itu adalah gancang, gancang, gancang gitu teman-teman. Yang artinya kita harus cepat-cepat menuju titik penjemputan karena penumpang sudah menunggu. Jadi intinya semua butuh proses. Semoga ada penumpang maksim yang menonton video saya ini, bahwasanya untuk menjemput itu butuh proses yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, langsung aja kita kembali ke maksudnya ke topik. Selanjutnya di dalam taksi driver versi ini ada fitur unggulan ya teman-teman, yaitu fitur dimana kita bisa mengecilkan layar aplikasinya dengan hanya mengklik yang atas ini. Layar atas HP kita tarik ke bawah, lalu kita tap di bagian yang bertuliskan picture in picture, maka otomatis layarnya menjadi mengecil seperti ini. Nah, fitur seperti ini sangat bermanfaat sekali di saat kita membuka aplikasi lain, contohnya membuka YouTube, Facebook, WA, dan lain-lain gitu ya, sambil kita terus memantau aplikasi taksi drivernya, sehingga aplikasi taksi drivernya tidak menutup sendiri ketika kita terlalu lama asik berselancar di dunia maya. Seperti halnya kawan saya ini ya teman-teman, sebut saja inisialnya Dadan. Yaitu hobinya scroll aplikasi Bigo Live gitu ya, sambil menunggu orderan masuk. Saking asiknya scroll video, ternyata setelah dibuka aplikasi taksi drivernya sudah kehilangan sinyal ya teman-teman, karena kita terlalu lama asik membuka aplikasi lain. Nah, dengan adanya fitur picture in picture ini, semua itu bisa teratasi ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang apa saja yang saya modif di dalam aplikasi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.